Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa yang kelima malam hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Mari bersama kita awali dengan kita hening sejenak untuk mengambil saat teduh. Bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235. Kidung Jemaat 235 kita nyanyikan bait yang keempat. Mampirlah ya Roh Kudus perkasa. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku ya terangi aku. Bersama mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, datanglah di dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Agar kuasa-Mu menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menerima, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama kami serahkan persekutuan doa ini sampai akhirnya nanti di dalam berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan renungan kita pada persekutuan doa hari yang kelima ini terambil dari kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 4, ayat 2 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain,
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam hati dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini bersama-sama diberi judul Mengatasi Kemarahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang bertanya, apakah marah itu diperbolehkan? Bukankah Tuhan juga marah? Ketika Yesus memberitahu murid-muridnya akan penderitaan dan kematian yang menantinya, Petrus menegur dia. Hal itu dilakukan agar para murid itu. Maka Tuhan Yesus pun memarahi Petrus. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika para orang tua membawa anak-anaknya untuk diberkati Tuhan, para murid menghalangi mereka, dan Tuhan Yesus pun memarahi para murid. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Belum lagi kemarahan Tuhan Yesus dalam peristiwa penyucian bait Allah yang sampai memporak-porandakan barang-barang jualan di sana. Akan tetapi saudara-saudara, rasanya ada perbedaan antara kemarahan Tuhan dan marahnya kita sebagai manusia. Jika kita mau bertanya pada diri sendiri, mengapa kita marah? Mungkin kita akan menemukan jawaban yang paling sering membuat kita marah adalah kenyamanan kita yang terganggu, kepentingan diri yang terganggu, harga diri kita yang diremehkan, dan mungkin juga karena rasa iri hati dalam hati kita. Nah, jika patokannya hanya kenyamanan dan kepentingan saya pribadi, tentu ini menjadi persoalan yang besar. Artinya, kenyamanan dan kepentingan saya tidak boleh terganggu, tetapi kenyamanan dan kepentingan orang lain tidak mengapa jika terganggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harga diri yang kita pertahankan seringkali juga adalah harga diri yang semu, yang sesungguhnya menunjukkan kita ini tidak rela merendahkan diri. Perasaan iri juga adalah ketidakmampuan kita untuk mengakui
segala kekurangan dan kelebihan orang lain. Apa yang kita lakukan dengan kemarahan kita, itulah yang menentukan apakah kita berdosa atau tidak. Oleh sebab itu, Rasul Paulus di dalam surat Efesus juga mengingatkan kepada kita, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan kita berlama-lama menyimpan kemarahan itu. Mengapa tidak boleh berlama-lama? Dilanjutkan kata Rasul Paulus, sebab kemarahan yang disimpan lama akan memberikan kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan pada iblis untuk menguasai diri kita, untuk melakukan tindakan yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa toh yang menyebabkan Kain menjadi marah? Diceritakan sebabnya adalah persembahan Habil diindahkan, sedangkan persembahan Kain tidak. Memang tidak disebutkan atas alasan apakah persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Yang pasti atas peristiwa itu Kain menjadi marah. Tuhan bertanya kepada Kain tentang alasan kemarahannya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajak Kain untuk merenungkan apa yang menjadi alasan kemarahannya. Jika motivasi yang dimiliki oleh Kain baik, tentu ia tidak perlu marah. Tuhan pun memberikan peringatan kepada Kain untuk dapat menguasai diri di dalam kemarahannya itu. Namun ternyata Kain lebih memilih untuk terus hidup di dalam kemarahannya. Menyimpan kemarahannya, sehingga rasa marah itulah yang akhirnya mendorong Kain untuk membunuh Habil, adiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kemarahan datang, inilah yang dapat kita lakukan agar kita dapat mengatasi kemarahan itu dan menang melawan iblis. Yang pertama adalah belajar untuk bisa menerima. Sebagaimana Tuhan mengingatkan Kain tentang motivasi persembahannya, jika itu adalah sesuatu yang baik, tidak perlu ia merasa marah. Kain perlu jujur pada dirinya sendiri. Apakah motivasinya sudah benar dan tulus? Apakah yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik? Kain perlu belajar untuk menerima. Terkadang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang seseorang mengakui, seseorang menerima bahwa dirinya keliru, bahwa dirinya kurang kompeten, apalagi jika dibandingkan dengan orang lain. Dan banyak orang daripada mengakui dan menerima kekurangannya diri, lebih memilih untuk menyalahkan,
lebih memilih untuk menjatuhkan orang lain yang sudah benar, orang lain yang sudah baik daripada dirinya. Kita perlu belajar untuk menerima. Kesalahan atau kekeliruan adalah sesuatu yang bisa terjadi kepada semua orang. Kesalahan dan kekeliruan mestinya menjadi pembelajaran bagi kita sekalian untuk kemudian lebih baik lagi. Namun, terkadang kita pun sudah berupaya melakukan yang terbaik dan benar, dan orang-orang di sekeliling kita atau situasi yang sering berbicara lain. Misalnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik, tetapi justru yang mendapat promosi naik jabatan adalah orang lain yang mungkin kurang kompeten. Orang itu ternyata punya koneksi dengan petinggi sehingga bisa cepat naik jabatannya. Kita marah. Kita sudah berusaha untuk hidup sehat misalnya. Pola makan sehat, olahraga teratur, rajin beribadah. Tetapi kita terkena penyakit yang serius. Apakah kita menjadi marah? Ya, mungkin kita kecewa. Mungkin kita marah. Namun hal ini menunjukkan bahwa banyak hal di dalam hidup kita ini yang tidak ada di dalam kuasa kita sendiri. Tidak di dalam kontrol kita. Terhadap hal-hal yang demikian, kita perlu belajar untuk menerima. Semata-mata yang ada di dalam kuasa kita adalah bagaimana saya akan bereaksi, bagaimana saya akan menanggapi situasi tersebut. Apakah yang akan saya pikirkan? Apa yang akan saya lakukan? Seperti kata Tuhan kepada Kain, engkau harus berkuasa atasnya. Hal yang kedua, saudara-saudara, mengalami kuasa pengampunan. Pengampunan dan belas kasihan Tuhan adalah untuk semua orang. Dia menginginkan semua orang, termasuk diri kita masing-masing, demikian pula orang lain, untuk mau bertobat, untuk diampuni. Ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, kita tidak dapat menahannya. Jika kita menahan pengampunan dari Tuhan, itu berarti kita meniadakan karya Kristus yang menyelamatkan kita. Karena itu, dalam penyesalan, kita perlu melepaskan rasa bersalah dan rasa malu. Kita perlu belajar menerima pengampunan dari Tuhan dan membiarkan pengampunan itu semakin memperkuat kita sehingga kita mampu untuk mengampuni orang lain juga. Kita perlu melihat kepada setiap diri kita untuk merasakan belas kasihan, untuk merasakan kuasa pengampunan Tuhan yang besar dan kekal. Dengan merasakan belas kasih dan kuasa pengampunan Tuhan, serta kekuatan dari Roh Kudus, kita ditolong untuk mengampuni. Seperti Tuhan Yesus mengampuni Petrus, seperti Tuhan Yesus mengampuni semua murid-muridnya, seperti Tuhan mengampuni orang banyak. Kekuatan dari Allah akan memampukan kita untuk mengendalikan kemarahan dengan pengampunan.
pada saat ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makin sering kita melihat orang yang marah ada di sekeliling kita. Di jalanan, di rumah, di tempat kerja, bahkan di gereja, juga di media sosial, lewat status ataupun komentar-komentar. Kita pun seringkali marah. Namun jika kita marah, janganlah sampai kita berbuat dosa, yaitu dengan menyimpan kemarahan kita dan membiarkan iblis mengambil kesempatan lewat kemarahan kita agar kita berbuat dosa. Kita perlu belajar untuk terus dapat mengendalikan kemarahan kita. Kita perlu waspada dan hati-hati terhadap upaya iblis yang ingin menjatuhkan kita di dalam perbuatan dosa melalui kemarahan kita. Belajarlah untuk menerima kesalahan diri sendiri. Belajarlah untuk menerima kesalahan orang lain. Dan alamilah kuasa pengampunan dari Tuhan, sehingga kita dapat mengampuni diri sendiri, dapat juga mengampuni orang lain. Amin. Sebelum bersama kita naikkan doa kita, mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235, bait yang ke-6. Kidung Jemaat 235, bait yang ke-6. Kasih Allah yang sempurna, dan seterusnya. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku sempurnakan aku. Demikian dipersilahkan untuk menaikkan doa kita menurut apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.